Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Devina Lestari, kelas 10 IPA 2, tanggal 15 Januari 2021. Bidang studi Geografi, Guru Epiteti, Kapsep Haji Martius, Sekolah SMA 1 Siak Hulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan pengaruh tenaga tektonis terhadap kehidupan. Menurut teori lempeng tektonik, litosfer bumi terpecah-pecah menjadi bagian yang disebut lempeng atau plate earth. Di bumi terdapat 7 lempeng besar, di antaranya lempeng Antartika, lempeng Eurasia, lempeng Amerika, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, lempeng Nazca, dan lempeng Afrika. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi, atau perubahan bentuk, transformasi muka bumi. Permukaan bumi terbentuk atas lapisan batuan tipis yang disebut dengan litosfer. Kulit bumi memiliki ketebalan yang tipis dan kaku sehingga mudah pecah menjadi potongan-potongan kecil. Kulit bumi yang tidak beraturan ini disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini selalu bergerak, baik secara vertikal maupun horizontal, karena pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan di bawahnya, atau astenosfer. Lapisan astenosfer merupakan cairan kental yang selalu mengalir. Jenis-jenis tektonisme berdasarkan luas daerah dan periode terjadinya gerakan lempeng tektonik dan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik atau epirogenesa merupakan gerak tektonisme atau pergeseran lapisan kerak bumi yang sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Gerakan ini meliputi wilayah yang besar dan luas, biasa dikatakan sebagai gerak pembentuk kontinen atau benua. Contoh gerak epirogenetik adalah pengenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Pertama, epirogenetik positif, yaitu gerak turunan daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut naik. Contoh, turunannya muara sungai Hudson di Amerika yang dilihat dari kedalaman 1,700 meter. Turunannya beberapa pulau di Indonesia Timur, yaitu Kepulauan Maluku bagian barat daya sampai Kepulauan Banda. Dan turunnya lembah sungai Kongol sampai 2 km di bawah permukaan laut. Kedua, epirogenetik negatif, yaitu naiknya daratan sehingga permukaan air laut turun. Contoh, naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor, serta naiknya daratan tinggi Colorado di Amerika. Gerak orogenetik. Gerak orogenesa merupakan gerakan kulit bumi yang sangat cepat dengan wilayah yang sempit. Biasanya proses pembentukan pegunungan. Contoh pembentukan jalur pegunungan dunia yang ada di bumi ini, seperti Sirkum Mediterania, Rocky Mountain, Pegunungan Andes, Pegunungan Himalaya, dan sebagainya. Gerak orogenetik akan memberikan tekanan vertikal dan horizontal di kulit bumi sehingga menyebabkan pergeseran letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan sesar dan lipatan. Pengaruh tektonisme bagi kehidupan. Pergerakan lempeng bumi selalu dinamis dan menyebabkan pertumbuhan muka bumi dari waktu ke waktu. Pergerakan lempeng bumi bisa menyebabkan daratan terangkat, naik, ataupun tenggelam. Berikut ini penjelasan pengaruh aktivitas tektonisme bagi kehidupan. Pembentukan alur pegunungan dunia. Kenampakan alam muka bumi terdapat gunung dan lembah.
Pegunungan dan lembah merupakan hasil dari lipatan muka bumi. Pegunungan Ural merupakan salah satu contoh hasil lipatan saat zaman primer. Selain itu, pertumbuhan barisan pegunungan-pegunungan muda dunia yaitu Sirkumpasifik dan Mediterania saat zaman tersier merupakan akibat dari aktivitas tektonisme. Kerusakan gempa bumi tektonisme. Gempa bumi tektonik terjadi adanya pergerakan di dalam bumi secara tiba-tiba. Gejala ini sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan pegunungan yang diikuti dengan pembentukan sesar-sesar baru. Tumbukan lempeng bumi ataupun adanya gerakan daerah sesar aktif yang cukup besar dan terekam oleh seismograf akan menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik. Getaran yang besar bisa dirasakan manusia sekaligus bisa merusak infrastruktur di sekitar tempat terjadi gempa bumi. Tektonisme menyebabkan munculnya pulau baru. Tektonisme bisa juga menyebabkan timbulnya pulau baru di tengah laut akibat pengangkatan kerak bumi secara tiba-tiba. Turunnya ketinggian pulau tertentu. Beberapa bagian wilayah di dunia mengalami penurunan secara perlahan akibat gerakan lempeng bumi. Sebagai contoh adalah turunannya gugusan pulau di sekitar Maluku Barat Daya sehingga seolah-olah air laut naik. Yang kedua, pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Vulkanisme adalah fenomena umum di bumi dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada ribuan gunung api di bumi ini dan semuanya berkontribusi terhadap pembentukan struktur bentang alam dan sistem kehidupan di sekitarnya. Indonesia ada di jalur pertemuan tiga lempeng aktif sehingga munculnya deretan cincin api di selatan sampai dengan Maluku dan Sulawesi Utara. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan manusia dapat menguntungkan tetapi dapat juga merugikan. Di antara yang menguntungkan antara lain: A. Abu vulkanik dikeluarkan bersifat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya. Hal itu berarti meningkatkan produksi pertanian daerah di sekitarnya. B. Gejala pasca vulkanik merupakan objek wisata yang menarik. Misalnya bekas kepundan, geyser, dan kawah yang tergenang air seperti di Galunggung. Kawah ini mendidih seperti di Dieng, Solvatar, Fumarol, danau bekas kawah, mata air panas, dan air mineral atau belerang untuk obat. C. Bahan-bahan galian, misalnya belerang, besi, emas, dan perak. Biasanya terdapat di daerah bekas vulkan. Demikian juga bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan batu apung. Banyak dihasilkan di daerah vulkan. D. Daerah gunung api yang tinggi merupakan daerah penangkapan hujan. Tanah subur dengan curah hujan cukup banyak, memungkinkan terjadinya hutan alami yang baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap ekosistem daerah itu. Mata air bertambah banyak, sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Pada musim penghujan tidak terjadi erosi dan banjir. Akibat-akibat yang merugikan antara lain: A. Pada waktu tertentu letusan. Kemungkinan terjadi banyak korban, lebih-lebih jika letusan itu disertai lahar panas, awan panas atau bahan-bahan padat dalam jumlah besar. Hal itu tentu akan sangat merugikan daerah yang berlanda, tidak hanya harta benda tetapi juga nyawa. Pada waktu terjadi letusan Gunung Kelut,
ribuan jiwa meninggal akibat lahar panas yang dikeluarkannya. Juga ketika terjadi letusan Gunung Agung, ribuan jiwa meninggal dunia disertai korban dan harta yang tidak terhingga banyaknya. B. Korban jiwa dapat terjadi akibat gas beracun yang dikeluarkan pada saat terjadinya erupsi. Misalnya pada waktu terjadi letusan kawah timbang dan Sihila pada tahun 1979. Sekitar 149 jiwa mati karena menghirup gas beracun. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.